Halo Pioneers, selamat datang di acara Ngopi. Ngobrol bareng Pion Clinician. Ngopi yuk. Nah, hari ini kita mau ngapain sih di acara ngopi kita hari ini? Ngopi tuh apa sih? Nah, ngopi adalah momen di mana para pionir sekalian nih akan aku ajak ngobrol bareng dengan para narasumber yang bisa jadi adalah ahli kesehatan mental atau juga public figure. Seru banget kan ya kalau dari ceritanya, pasti penasaran dong. Oke, sebelum mulai kenalan dulu mungkin ya. Nama aku Wulan. Di sini aku akan berperan sebagai host. Dan hari ini tentunya aku nggak sendirian karena aku akan ditemani oleh narasumber kita yang merupakan psikolog dari Pion Clinician, yaitu Mas Sandi atau Laurentius Sandi Witarsa, MPSI Psikolog. Nanti kita akan kenalan ya lebih lanjut. Sebelum mulai, teaser-teaser sedikit dulu kali ya. Mau bahas apa sih hari ini? Nah, hari ini kita akan bahas tentang overthinking. Kenapa ya aku kok sering overthinking? Menarik bahasannya? Menarik dong tentunya. So, kalau gitu jangan lupa untuk pioneers tetap stay tune ya di podcast dan YouTube kita hari ini. Oke, hari ini aku sudah ditemani oleh narasumberku yaitu Mas Sandi. Halo Mas Ya, Sandi. halo Wulan, selamat pagi. Pagi, Iya. pagi, siang, sore, malam, kapanpun Oh ya ya, Mas ya, harus kapanpun kita semangat tetap ya. stay tune ya di Iya, Pion Clinician. betul. Ya, Oke, Mas Sandi, aku sedikit memperkenalkan Mas Sandi dulu boleh, ya. silakan dengan senang hati. Oke, jadi Mas Sandi ini adalah psikolog pion clinician yang sudah berpraktek selama 5 tahun, rekan-rekan sekalian. Dan kehususan atau keahlian dari Mas Sandi ini adalah terkait dengan stres, kecemasan, dan juga berbagai masalah kesehatan mental pada dewasa muda. Nah, ini kayaknya adalah orang yang tepat sekali untuk kita membahas tentang overthinking. So, teman-teman, mari kita sekarang mulai masuk ya ke pembahasan kita tentang overthinking ini. Oke, Mas Andi udah siap ngopi bareng belum nih? Sudah dong, saya udah siap standby untuk memberikan edukasi gitu ya dan pembahasan-pembahasan mengenai overthinking. Yuk kita bahas semua di sini. Oke, kita kupas tuntas ya Mas ya. Oke, siap. Oke, siap. Mas Andi, jadi mungkin pertama aku Iya. pengen tahu dulu sih, overthinking gitu ya, ini kan istilah yang sering banget kita Iya. dengar. Apa sih Mas penyebab dari overthinking itu? Oke, overthinking. Overthinking itu sebenarnya bahasa yang populer di akhir-akhir ini gitu ya. Yes, betul. Overthinking adalah ketika kita itu sering memikirkan sesuatu hal secara terus-menerus gitu ya, secara terus-menerus dan kita terjebak dalam pikiran tersebut. Karena apa? Pikiran-pikiran tersebut tuh muncul gitu ya, banyak sekali kayak deras gitu ya, kayak banjir gitu ya. Ya, Muncul terus dan itu kebanyakan adalah pikiran negatif. pikiran negatif ya Mas Pikiran-pikiran ya. negatif Oke. gitu ya. Penyebabnya apa? Itu banyak. Salah satunya adalah terkait dari faktor internal. Faktor internal tuh dari diri kita gitu ya. Dari diri kita tuh ada yang tipe orang yang dia itu memang mudah pencemas gitu ya. Orang yang tipenya mudah pencemas tuh biasanya itu akan berkaitan juga dengan yang namanya overthinking gitu Overthinking. ya. Oke. Terus kemudian dia yang mungkin susah untuk menemukan cara untuk menyelesaikan masalah Masalahnya. gitu ya. Jadi dia akan selalu ketika ada masalah muncul dalam dirinya gitu ya, dia itu akan bingung untuk gimana ya cara menyelesaikannya gitu ya. Jadi skenario itu akan muncul terus, tapi masalah tersebut tidak selesai gitu ya, tidak terselesai gitu ya. Jadi beda dengan problem solving ya Mas Iya ya? beda, Beda ya? dia ada kelemahan dalam problem solving gitu ya. Oke. Ya mungkin pikirannya itu mengarah ke problem solving, tapi nggak selesai-selesai gitu ya. Muncul terus gitu ya. Karena apa? Karena terjebak, pikirannya itu terjebak. Dan pikiran-pikiran tersebut kan pikiran negatif gitu ya. Itu berada di kepala gitu ya, di otak kita gitu. Nah, itu faktor internal gitu ya, beberapa faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal itu misalkan dia pernah punya pengalaman di masa lalunya, itu kan berarti ada pengaruh dari see. lingkungan gitu ya. Ya. Pengalaman-pengalaman apa? Pengalaman traumatik gitu ya. Dia pernah ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan kemudian terjadi pada dirinya. Kemudian itu dia bawa sampai dia dewasa, sampai dia tua gitu ya. Nah, itu dia kan menyimpan memori yang tidak menyenangkan. Itu akan membuat dia terpikir terus-menerus dan itu membuat dia overthinking juga gitu.
Itu. Terus yang kedua, faktor eksternal yang lain adalah terkait dengan keluarga. Keluarga. Keluarga itu berperan sangat penting karena apa? Mhm. Keluarga itu lingkungan pertama dalam hidup kita, gitu ya. Mmm. Kita setiap hari, pada awal akan bertemu dengan siapa? Orang tua, Ya. bertemu dengan keluarga. Nah, biasanya, ya Mhm. biasanya, overthink itu muncul karena apa? Karena, pengalaman dengan lingkungan keluarga. Contohnya apa? Keluarga yang mereka itu terlalu menekan, gitu Mhm. ya, terlalu memberikan kontrol yang sangat ketat terhadap anaknya, atau lingkungan keluarga yang sangat keras, gitu ya, Mhm. atau lingkungan keluarga yang sangat menuntut anaknya, gitu ya. Misalkan, Dek, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu Mmm. harus dapat nilai 100, Mhm. kamu harus dapat nilai yang sangat sempurna," gitu ya. Oke. Kalau misalkan kamu tidak dapat nilai sempurna, nanti saya akan, menghukum kamu, gitu Menghukum. ya, aku tidak akan mencintaimu, aku tidak akan menyayangimu. Ya. Itu kemudian akan dipahami oleh anak tersebut atau Mhm. individu tersebut berarti saya tuh harus dituntut sempurna, gitu ya. Iya. Saya harus dituntut sempurna. Kalau saya tidak melakukan sesuatu hal dengan sempurna, itu nanti saya akan mendapat hukuman dari orang tua. Nah, makanya Mhm. itu kan kemudian muncul overthinking tersebut. Aduh, nanti kalau saya tidak melakukan Mhm. sesuatu hal dengan sempurna bagaimana ya? Iya. Bagaimana jika nanti saya tidak melakukan ini dengan maksimal dan lain gitu ya? Pikiran tersebut akan muncul terus-menerus sehingga membuat dia akan overthinking gitu. Jadi penyebabnya banyak, bisa dari internal ataupun dari Eksternal. eksternal gitu. Dan yang pasti tadi salah satu poin menarik Mas Andi harus Mhm. bedakan dengan problem solving karena Iya, ini nggak produktif sebetulnya nggak pikirannya produktif, ya. ya pikirannya nggak produktif. Jadi terjebak di situ aja. Mhm. Jadi ibarat kita mau pergi ke suatu tempat A, Iya. tapi dia terlalu mau apa ya, mau jalan ke sana Muter-muter. nanti muter gitu. Aduh, nanti kalau saya ke sana takut misalkan kena ini, kena Mhm. itu, kena macet gimana ya? Kena, kena tilang polisi gimana ya, Mhm. misalkan Iya. kayak gitu ya. Gitu. Nggak selesai-selesai Iya, gitu iya. kan. Padahal ya udah coba dulu aja jalan gitu ya. Kalau, kalau sampai ya udah memang itu tujuannya, tapi dia terjebak dengan pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya itu membuat dia nggak produktif, Mhm. gitu. Mhm. Oke, siap. Ini udah langsung menarik sih ya Mas, Mhm. baru juga pertanyaan Oh pertama. gitu. Iya. Waduh. Nah, kalau sekarang dibilang, overthinking cemas beda apa sama tuh Mas? Overthinking dan cemas. Mhm. Secara konsep dua hal tersebut berbeda tapi saling berkaitan gitu Gimana ya. tuh? Karena kita di psikologi itu belajarnya emang ada overlapnya gitu ya, Betul, hampir betul. bersinggungan satu dengan yang lain gitu Ya. ya. Tapi gini, overthinking itu masih sebatas kita itu terjebak dengan pikiran-pikiran negatif. Sedangkan Mhm. kalau kecemasan, dia itu ada yang sifatnya sudah menetap. Menetap tuh dalam artian dia punya khawatir dan Mhm. kecemasan yang berlebihan dan Mhm. itu sampai ke gangguan. Itu yang dinamakan dengan kecemasan. Sedangkan overthinking itu adalah ketika kita terjebak dalam pikiran-pikiran negatif. Mhm. Tetapi pikiran-pikiran negatif itu, nanti kemudian bisa menyebabkan kecemasan yang berlebihan. Jadi itu ada kaitannya juga. Jadi, Oke. ketika overthinking tersebut tidak terselesaikan dengan baik gitu Mhm. ya, dia tidak ada usaha untuk bisa, menyelesaikan gitu ya, Mhm. atau tidak ada usaha untuk mencari jalan tengahnya bagaimana, ya itu kemudian akan menimbulkan kecemasan, gitu. Oke, jadi Iya, dari overthinking larinya nanti bisa jadi bisa menjadi cemas. gangguan kecemasan Gangguan juga, kecemasan ya juga. gangguan kecemasan juga, jika tidak ditangani dengan baik gitu. Jadi Oke. itu memang kita sebagai individu juga perlu hati-hati karena terkadang, Mhm. mungkin ya kalau kita melihat dari lingkungan terdekat kita, entah teman, entah keluarga gitu ya, ketika ada yang, dia overthinking, ya udah Mhm. biarin aja Mhm. gitu ya. Ya itu kita perlu aware juga dengan Aha. kondisi mereka, karena jika itu dibiarkan terus-menerus gitu ya dan tidak ada penanganan lebih lanjut, Mhm. ya ditakutkan nanti akan menimbulkan atau bisa membuat itu menjadi gangguan kecemasan yang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut ya, Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Oke. Saya tuh sebenarnya kayaknya udah pengen nanya apa gitu penanganannya, tapi kita Iya, tunggu dulu kita gitu tunggu. ya, Mas, Itu ya. masih nanti. Masih Masih nanti nanti. ya. Oke, sekarang kita mungkin saya punya pertanyaan gitu, Mas. Sebenarnya apa sih yang Mhm. terjadi di diri kita ketika kita itu overthinking? Otak kita Oke. tuh kenapa gitu, Iya, Mas? ini menarik gitu ya. Ah, Berarti terkait dengan akarnya apa sih iya. sehingga muncul overthinking gitu ya. Ah, Nah, saya mungkin bisa membahasnya dari sisi, eee,
biology gitu ya. Meskipun dari saya psikologi, tapi saya Belajar juga juga belajar ya. psikologi, belajar sedikit-sedikit mengenai ilmu mengenai ini ya, fisik gitu ya, atau ilmu biologi. Jadi ketika orang mengalami overthinking di otak itu eh, ada hormon gitu ya yang sangat berperan penting terhadap munculnya overthinking tersebut, yaitu hormon itu karena biasanya ada hormon stres, Oke. hormon kortisol gitu ya. Hormon kortisol itu sangat erat dengan stres gitu ya. Ketika hormon kortisol itu muncul, maka nanti akan mengaktifkan beberapa saraf dalam diri kita. Saraf simpatik gitu ya. Saraf simpatik itu membuat tubuh menjadi ibaratnya menjadi lebih tegang Oke. dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kelihatan dari apa? Dari pupil mata, dari nafas, kemudian dari keringat, dari nafas yang lebih lebih cepat gitu ya dibandingkan yang lainnya gitu ya. Nah, itu wajar terjadi ketika ada orang mengalami stres gitu ya. Stres. Ya, stres gitu ya. Nah, itu sama ketika orang juga mengalami overthinking, itu juga akan mengalami ketegangan dalam dirinya Oke. gitu ya. Ketika itu kemudian mengalami ketegangan, nah itu akan berpengaruh terhadap emosinya juga, suasana hatinya, berpengaruh juga terhadap bagaimana dia berperilaku, berpengaruh juga terhadap bagaimana dia eh, berpikir gitu ya, atau pola pikirnya juga akan berpengaruh gitu ya. Karena apa? Ketika dia overthinking, tadi ya hormonnya itu banyak penuh gitu ya, di dalam kepala kita penuh gitu ya, dan kita akan menjadi banyak sekali pikiran negatif, Pikiran. emosi negatif itu semua mengelilingi kepala gitu ya, atau semua berada di kepala gitu ya. Sehingga biasa jadi ketika overthinking itu muncul dalam diri kita, itu kita bingung untuk memutuskan tindakan. Tindakan. Tindakannya apa? Karena ketika kita memilih untuk untuk bisa berpikir logis itu agak menantang ketika tadi ya overthinking itu muncul gitu sih. Oke, Jadi karena karena ada hormon muncul, hormon tadi ya. hormon muncul kemudian menimbulkan emosi negatif yang ngumpul semua di otak itu. Dan itu Ya, berpengaruh terhadap bagaimana kita dalam mengeksekusi tindakan kita, tindakan. keputusan kita mau apa gitu-gitu. Jadi memang sulit karena ada dasar biologis yang berubah ketika Ada kita yang berubah, overthinking gitu ya. dan itu bisa dialami oleh semua orang, tidak Semua orang. memandang jenis kelamin, tidak memandang usia, itu juga akan dialami oleh semua individu seperti itu. Mhm. Oke, nah Mas Andi, kalau tadi Mhm. kan istilah overthinking tuh lumayan populer ya. Betul, Kalau monkey mind dan monkey mind, overthinking oke. itu gimana Mas? Monkey mind dan overthinking gitu Iya, ya. Itu sama. Ini juga karena kita belajar di psikologi ya, iya, balik lagi ya. Banyak hal yang bersinggungan sebenarnya iya. gitu ya. Tapi istilahnya banyak gitu ya. Tapi gini, yang saya ingin katakan adalah ketika overthinking, kita kan terjebak dengan pikiran yang negatif gitu ya, pikiran dan emosi negatif gitu ya. Kita terjebak gitu ya terus-menerus. Nah, kalau monkey mind itu adalah istilah di mana pikiran kita itu sangat banyak di dalam kepala kita itu sangat banyak. Dan monkey mind itu ibarat gini, monyet itu dalam dunia pernah ketemu monyet kan ya? Di taman kebun binatang pernah Binatang ya, ada ya, dekat sini ada ya kayaknya. ada. Ada. Nah, ketika kita lihat monyet itu kan mereka sering bergelantungan gitu ya. Ah, Mereka sering bergelantungan di pohon gitu ya. Dan mereka lompat ke sana kemari. Lompat ke sana kemari. Nah, analogi pohon dan monyet itu bisa diterapkan di pikiran kita. Pikiran kita itu ada banyak pohon gitu ya, banyak cabang gitu ya. Dan pikiran kita itu bisa lompat ke sana kemari gitu. Misalkan ya hari ini saya mikir saya mau naik transportasi apa ya ke sini gitu ya. Ada bis, ada kereta gitu ya, ada ojek online dan gitu ya. Nah, tapi kan pikiran saya kemana-mana gitu ya. Nanti kalau naik ini bagaimana, naik itu bagaimana, naik ini gimana, aduh kalau naik ini nanti macet dan lain gitu ya. Kalau naik ini juga mahal dan lain gitu ya. Dan itu muncul terus gitu ya. Dan itu ibarat kayak pikiran yang lompat ke sana kemari gitu kan. Lompat ke sana kemari. Dan pikiran yang lompat ke sana kemari itu kalau terjadi terus-menerus akan membuat kita lelah secara psikis ataupun secara fisik. fisik. Secara fisik juga. Nah, itu yang disebut dengan monkey mind. Nah, kalau misalkan saya coba kaitkan lagi dengan
otak gitu Mhm, ya. Secara umum ya, otak itu kan ada 3 bagian struktur otak gitu ya. mhm, Jadi mhm, ada bagian otak yang dia itu memang fokusnya ke, lizard brain mhm. gitu ya, otak reptil yang Lizard mengenai brain. fungsi insting seseorang gitu ya, Mhm, makan, tidur, dan lain gitu ya. Kemudian ada mammal brain mhm. atau Mammal monkey brain. brain gitu Mhm. ya, itu yang nanti berkaitan dengan emosi, memori, dan lain gitu ya. Dan yang terakhir adalah human brain. Human Human brain brain. itu terkait dengan eksekusi, terkait dengan bagaimana kita berpikir kritis, menentukan Mmm. pilihan, bagaimana menentukan keputusan dan gitu ya. Nah, eee, ketika, eee, monkey brain itu muncul gitu Mhm. ya, itu biasanya karena kita terlalu otak kita itu terlalu aktif di 2 bagian awal, yaitu di yang Oh. lizard brain atau, otak reptil dan juga Mhm. yang mammal brain. Oke. Atau otak yang mamalia atau, otak yang ya dia monkey mind itu Monkey ya mind tadi heeh, ya, gitu ya. heeh. Nah, sedangkan yang satu terkait dengan Human human brain-nya. brain, dia agak tersampingkan gitu ya. I Karena nggak see. terlalu berfungsi ya, karena apa, pikirannya kemana mana muncul kemana mana gitu ya, Oh. gitu. Itu monkey mind. Nah, sedangkan yang overthinking gitu ya, mungkin ada miripnya, tapi kalau yang overthinking itu dia lebih ke terjebak ke pikiran negatifnya. Kalau yang ini pikirannya loncat-loncat Loncat-loncat. gitu. Seperti monkey Ya gitu seperti ya. monkey, betul. Oh, jadi dari situ asalnya, Mas. Betul, iya. Oke, sekarang pasti aku dan juga teman-teman pioners lainnya jadi tahu nih monkey mind itu istilahnya dari mana. Ya, Oke, thank you Mas Andi untuk ya. penjelasannya ya tentang monkey mind tadi. Oke. Nah, tadi kan Mas Andi udah menjelaskan ya Mas Mhm, tentang berbagai istilah-istilah terkait overthinking. betul. Nah, sekarang kayaknya aku penasaran tentang ciri-cirinya dan dampaknya nih Oke, Mas. Ya, ciri-cirinya, oke. ciri-cirinya. Jadi sebetulnya kita bisa nggak sih Mas ngebedain gitu ya? Ini overthinker, ini bukan. Ada nggak karakter tipikalnya? Oke, oke. Kalau sejauh yang saya coba lihat gitu ya di beberapa penelitian memang overthinking itu batasannya belum ditetapkan secara baku gitu ya. Hmm, Dalam artian dia mungkin belum bisa dianggap sebagai gangguan, kalau di psikologi itu masuk ke gangguan yang disorder, DSM disorder yang gitu gangguan ya. gitu ya, yang dipakai secara umum gitu memang belum ada Mm-mm. gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa membedakannya Mm-mm. gitu ya, adalah ya ketika orang tersebut, lihat aja dia orang tersebut tuh ini enggak, ketika dalam kehidupan sehari-hari dia akan berpikir negatif atau enggak gitu. Pikirannya selalu negatif terus gitu ya, Mhm. atau enggak emosinya selalu negatif terus atau tidak gitu ya. Kalau dia selalu terjebak di situ terus gitu ya, pikiran-pikirannya kayak kita punya teman gitu ya, Iya, kita punya teman, dia ngobrolin tentang apa, kalau di pekerjaan ngobrolin tentang gaji gitu ya, gaji atau gaji lingkungan pekerjaan, bosnya gitu ya. emosian terus dan itu sama, terus gitu ya. Dia Oh, seminggu bahasnya itu terus jalan gitu ya. Atau, "Wah saya nggak dapet tiket nih," gitu ya, hmm, tiket konser tiket gitu ya, yang konser wow yang itu gitu ya. tuh ya. Yang itu tuh, gitu ya. Dia nggak pernah dapet itu dan dia sangat kecewa dan dia terjebak dalam kekecewaan Mhm. tersebut. Nah, itu bisa kita anggap dia itu memang sedang overthinking gitu ya dalam Oke. suatu hal gitu ya. Atau dia tipe orang yang gini, ciri-cirinya adalah mudah teringat dengan pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan gitu ya. Oh. Dan dia terlalu sering mengungkit-ungkit permasalahan tersebut. Mhm. Misalkan permasalahannya udah di masa lalu gitu ya, kemarin misalkan ini ada pionis-pionis yang berpacaran gitu ya Mmm, atau punya, status hubungan gitu ya. "Aku habis diputus nih sama iya. pacarku dan gitu ya, dia udah, nyakitin aku bla 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 bla," gitu Mmm, ya. Dan itu diulang terus diceritakan terus gitu ya, dan nggak ada selesai-selesainya gitu ya. Nah, padahal itu udah terjadi di mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang mhm, lalu, 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat itu adalah tanda-tanda dari overthinking gitu ya, mhm, terpikir dengan sesuatu hal yang, sudah terjadi di masa lalu mhm, gitu. mhm. Jadi itu, salah satu cirinya gitu ya terkait dengan overthinking gitu ya. Terus, Oke. lain itu ya ketika dia mungkin, melakukan sesuatu hal tapi nggak produktif gitu ya. Ya Oke. kayak tadi itu, karena ini berkaitan dengan problem solving juga gitu ya. Mhm, Dia udah mencoba untuk,
aduh gimana ya caranya untuk bisa move on gitu ya Iya. misalkan ya, atau lepas dari kecewaan ini gitu ya. Dia udah mencoba cara ini, tapi mungkin baru sebatas pikiran. Mmm. Nggak, dia tidak melakukan action secara nyata Mhm. gitu ya. Itu juga bisa masuk ke overthinking. Karena apa? Overthinking. Balik lagi bahwa dia terjebak dengan pikiran-pikiran negatifnya. Dia takut untuk melakukan sesuatu gitu ya. Dia khawatir untuk melakukan Mhm. sesuatu. Seolah-olah dia maju ke depan salah, mau melihat mundur ke belakang juga salah. Nah, itu. Jadi dia terus-menerus berada di kondisi seperti itu. Gitu. Jadi pikirannya tuh fixated di situ, Fix, heeh. tapi Dan nggak melakukan aksi gitu ya, nggak Mas? melakukan aksi gitu. Dia tidak ada arah untuk mencoba untuk menyelesaikannya gitu ya. Mhm. Ataupun kalau misalkan dia udah coba nih Iya, menyelesaikannya, nggak produktif juga. nggak produktif juga. Iya, nggak produktif ya. Nggak menemukan jalan tengahnya gitu. Oke, siap Mas. Jadi ini kayaknya akan sangat membantu, para pioners nih untuk Mhm. melihat ya ke diri sendiri, aku Iya. overthinker atau bukan. Iya. Oke, nah apa aja sih Mas yang perlu dipelajari untuk kita itu mengenali mungkin ada respon tubuh gitu ya kalau Betul. kita overthinking, kalau langsung, "Aku overthinker nggak ya?" Mungkin susah, tapi kalau dari respon tubuh lebih Iya, mudah kadang. betul. eh Bagian dari diri kita Mhm, yang tidak pernah bohong ya, mungkin saya nyebutnya adalah tubuh. tubuh, Tubuh betul. itu apa ya, bagian dari diri kita yang selalu jujur dalam kondisi Iya. apapun gitu ya. Karena terkadang misalkan, "Kamu capek nggak?" "Nggak kok," gitu ya. Tapi matanya udah berat banget gitu ya. Oke. Atau dia lemes gitu ya. Mhm, Nah, itu kan artinya dia secara nyata memang capek, tubuhnya menunjukkan bahwa dia itu capek. mhm. Tapi secara pikiran dia bilang bahwa, dia nggak capek. Enggak kok gitu Enggak ya. kok, artinya kan dia mencoba untuk memodifikasi sesuatu hal yang nyata dalam diri Mhm, kita, mhm. gitu kan. Nah, ketika, apa namanya tadi, terkait dengan Respon respon tubuhnya. tubuh ya, respon Mhm, tubuh ketika overthinking. Nah, mhm. itu muncul, beberapa hal dalam diri kita. Itu paling Oke. gampang, itu sebenarnya hampir mirip-mirip atau bersinggungan dengan kondisi ketika kita merasa stres. Heeh, Oh. ketika kita merasa stres. Jadi kayak nafas terengah-engah Mhm, gitu ya. Kemudian, kepala karena saking banyak pikirannya dan pikiran negatif yang terjebak gitu ya, mhm. kepala terasa agak hangat gitu ya, hangat menuju panas. Iya iya, Hangat menuju kebayang sih, kebayang lumayan Mas. panas ya gitu ya. Hangat menuju panas gitu ya. Kemudian, eee, secara perasaan juga mungkin kerasa di bagian tubuh, di bagian Iya, dada ya terutama ya. Itu kayak gelisah, rasa nggak tenang iya, berat gitu ya. gitu kadang, Berat, sesek gitu sesek ya terus Mas. gitu ya. Sesek, atau bahkan mungkin Mhm. bisa sampai ke pencernaan juga gitu ya, sistem pencernaan kita Oh, gitu iya ya. iya iya. Ketika sistem pencernaan merasa nggak beres gitu ya, Mhm. padahal nggak ada apa-apa Iya. sebenarnya gitu ya. Kita makan makanan yang sehat juga, Mhm, nggak makanan yang pedas dan lain-lain, tapi mhm, kok perutnya sakit terus. Nah, terkait dengan sistem pencernaan itu biasanya menjadi sinyal bahwa sedang ada sesuatu hal yang nggak beres dalam diri kita. mhm, mhm. Dan biasanya itu muncul karena tadi overthinking-nya itu Lagi muncul kenceng terus-menerus, gitu ya. kenceng, sinyalnya kenceng banget gitu ya, Mhm. kenceng banget. Nah, kenceng banget biasanya akan muncul dalam bentuk gejala-gejala Fisik. fisik tadi itu, gitu sih. Atau yang lain otot-otot juga menegang, itu juga Ah, kan betul. berpengaruh. Kan biasanya ada juga orang yang, "Saya kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu, Mhm, tapi kok mhm. otot di sini Ah, tegang," benar gitu benar itu ya, di Mas. belakang leher tegang, Iya. di pundak tegang, kaki tangan tegang gitu. Itu Nah, bisa jadi menjadi tanda bahwa dia sedang overthinking yang berlebihan dan berlebihan. mungkin bisa mengarah ke tadi kecemasan tadi itu. Mhm. Mhm. Jadi sebenarnya kita bisa ya Mas sebenarnya Bisa. ngebedain dan, kalaupun kita sebagai observer di luar tuh bisa lihat nih orang cemas apa Iya, enggak gitu ya. itu Pasti kalau Mas Andi udah jagonya nih ya Mas. waduh, sedang belajar juga. Klien masuk langsung cemas nih kayaknya. Iya, iya, iya. Oke, Mas Andi. Nah, sekarang kita ngomongin overthinking dan emosi. Itu Iya, terkait nggak, Mas? kalau secara langsung sejauh yang saya coba baca ya Aha, dari beberapa penelitian memang belum terlihat gitu ya. mhm, Tapi gini, biasanya hubungannya adalah ketika orang tersebut mengalami overthink gitu ya. mhm, Artinya kan tadi pikirannya negatif, akan terus-menerus di situ ya, dia terjebak dengan pikiran yang negatif.
Kalau pikiran negatif ini selalu ada dan dia tidak menyelesaikan, itu nanti akan berpengaruh terhadap suasana hatinya, Oke, gitu ya. iya iya. Ibaratnya gitu ya, ibaratnya ketika kita, ya tadi kepikiran, "Aduh, saya habis diputusin," gitu ya, atau saya mendapat pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ya, Mhm dan itu dibawa berhari-hari, baik di kantor gitu ya, mhm atau di lingkungan pertemanan, lingkungan, keluarga dan gitu ya. Itu kalau nggak selesai ya akan berpengaruh terhadap mood gitu ya, mhm atau suasana hati, atau tadi emosi gitu ya. mhm Emosinya juga ke bawahnya akan nggak enak juga mhm gitu ya. mhm Bawaannya apa, sedih mungkin ya, akan khawatir, akan jadi suasananya nggak enak gitu ya, mhm. kayak mendung gitu, Mendung. bawaannya Iya, mendung gitu ya. betul. Ya mungkin ibaratnya kayak, awan mendung gitu ya, jadi hitam gitu ya. Mungkin hitamnya itu adalah overthinking-nya itu, pikiran-pikiran Mmm, negatif yang muncul itu. iya, Jadi ya kayak awan, apa ya, zatnya tuh apa, sifatnya negatif gitu ya, negatif. negatif mungkin bisa sampai menimbulkan petir gitu ya. Petir tuh misalkan dalam bentuk Oh, marah-marah juga, itu kan artinya bentuk emosi kita kan, ekspresi emosi kita. Marah-marah, nggak jelas gitu iya. ya, karena kita terlalu overthinking gitu, Mhm. gitu. Oke, menarik banget nih Mas analoginya Iya, mendung, petir tadi ya, dan mendung si petir. overthinking ini. Jadi Iya, jangan sampai mendungnya terakumulasi petir sampai terus. petir bahkan sampai ke paling kacau badai. Badai, Heeh, badai betul. artinya kita terlalu overwhelmed dengan Ah, ke-overthinking-an kita gitu, ya. gitu. Oke, nanti Mhm, kita, akan ngobrol juga ya Mas, iya bedanya badai ini gimana, terus iya bedanya dengan mendung biasa iya. ya, Nah, itu nanti berkaitan dengan cara. cara. Iya, Yes, tapi cara. tunggu dulu, belum Tunggu sampai dulu. situ ya. Iya, heeh. Oke oke. Nah, tadi kan Mas Andi sempet bilang kalau sebenarnya setiap orang tuh bisa aja mengalami overthinking. Betul, Cuman ada nggak sih kayak kelompok yang lebih rentan gitu loh, Mas? oke. Kelompok yang lebih rentan, siapa yang lebih rentan Iya, gitu ya. Kalau saya mungkin melihatnya, gini, setiap orang itu mhm, punya kesempatan, atau punya potensi mengalami overthinking gitu overthinking, ya. Tetapi yang membedakan mhm, adalah apa? Pertama terkait dengan apakah dia pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan atau pengalaman oke, traumatik di masa lalu atau tidak? Biasanya kalau dia pernah punya pengalaman traumatik, mhm, itu dia rentan mengalami overthinking. Karena apa? oke, Dia terpikir dengan pengalaman di masa lalunya, mhm, gitu ya. Yang kedua adalah ketika ada orang yang dia itu bawaannya ya, sifat mmm, bawaannya atau gennya gitu ya, entah gennya, dari genetiknya, entah dari keluarga atau dari keluarga nenek moyangnya atau mhm, gimana, adalah gen terkait dengan dia mudah cemas, oh, oke, tipe pencemas. Ya, kita bisa melihat dari gimana orang tuanya gitu mhm, ya, atau gimana, saudara-saudaranya, ada yang tipe pencemas atau enggak, mudah rentan, apa namanya, ya khawatir, khawatir, stres yang berlebihan atau enggak. Kalau misalkan ada, nah mhm, itu dia akan rentan juga mengalami oh, overthinking. Jadi segala sesuatu dilihat sebagai sesuatu hal yang negatif. ancaman gitu ya, Ancaman gitu ya, itu negatif, padahal bisa jadi ancaman atau, tekanan gitu mhm, ya, itu mungkin bisa juga kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang positif. Tapi kalau orang yang overthinking mhm, ya, karena dia rentan mengalami overthinking gitu ya, ya segala sesuatu dilihat secara negatif, negatif, gitu. oke, Jadi itu beberapa hal yang bisa menjadi faktor resiko resiko. sebenarnya ya, untuk orang mengalami overthinking, gitu. Oke, pernah punya trauma Mhm. dan punya anggota keluarga yang, personality-nya kayak sama-sama pencemas. Iya, sama pengukur cemas. Nah, sebenarnya ada juga, Mhm. tapi ini mungkin agak ini ya, dari jenis Gimana tuh? kelamin. Dari jenis Oh, gimana tuh kelamin Mas gitu kalau ya. jenis Dari jenis kelamin? kelamin kita bisa melihat bahwa biasanya, tapi kalau saya lihat dari kenyataan mungkin Mhm memang agak 11-12 ya, tapi mhm. dari beberapa penelitian ada yang menunjukkan bahwa wanita itu lebih mudah pencemas dibandingkan dengan laki-laki. Nah, itu Oke, salah satunya karena ada hormon estrogen I juga see. yang Iya. berperan terhadap, apa, membuat orang menjadi lebih gampang, overthink tadi itu.
Oke, gitu. gender gitu berarti ya Mas Jenis ya. kelamin, ya betul. Oke, siap kalau gitu. Thank Mm-mm. you, Mas Andi untuk penjelasannya ya tadi tentang dampaknya apa dari Iya, overthinking, terus siapa mm-mm. yang lebih rentan. Iya, Nah, Pioneer semuanya sekarang kayaknya udah saatnya nih untuk kita, belajar atau mungkin kayak denger dari Mas Andi ya, gimana sih cara kita untuk mengelola overthinking-nya kita supaya nggak jadi gangguan kecemasan. Oke? Oke. Oke. mm-mm. Nah, Mas Andi, aku mau nanya nih. Mhm. Mas Andi pernah denger nggak sebelumnya istilah waktu Indonesia bagian overthinking? Sering dengar saya di beberapa media sosial Iya, muncul tuh kayak hashtag-hashtag hashtag gitu gitu ya. kan Mas. Iya, iya, Nah, iya. jadi ini tuh sebetulnya mungkin merujuk ke overthinking malam hari udah mau tidur Iya. gitu Mhm, Mas. mhm. Nah sebenarnya itu hal yang emang umum, beneran atau kayak gimana tuh Mas sebenarnya? Itu beneran ada Mm, gitu ya. Kalau saya melihat dari beberapa pengalaman klien saya mm. gitu ya, mereka tuh biasanya tidurnya baru subuh gitu ya. Jam Oh, 4-an, jam 5 padahal dia ada aktivitas jam 7 pagi, jam 8 pagi gitu ya. oke. Artinya dia tidur hanya ya mungkin 1-2 jam, 3 Mm, jam mm, gitu ya dan itu mungkin tidur yang tidur-tidur ayam gitu ya, mm, mm. tidur-tidur nggak niat gitu Iya, ya. iya. Tidak full bisa menikmati tidur gitu ya. Karena apa? Suasana malam hari itu kalau kita sering rasakan gitu ya, Mhm, terutama kalau di daerah saya mungkin agak jauh ya di pusat gitu ya, di mhm. daerah kota pusat gitu ya. Mungkin jam 7 jam 8 itu kan aktivitas udah sepi ya, Iya. aktivitas sepi, udah nggak ada anak-anak kecil bermain, udah nggak ada. Mmm, Kecuali kalau misalkan malam-malam anak kecil, wah itu mungkin agak beda cerita ya. serem ya. Beda cerita, tapi ini di situasi yang umum gitu ya, Iya. itu aktivitas udah mulai berkurang gitu ya. Pekerja-pekerja juga ini kan toko-toko atau warung kan biasanya juga udah tutup Tutup. jam 9 jam 10 kan udah tutup Mhm, gitu ya dan gitu ya. Jadi aktivitas banyakan kemudian di rumah gitu iya. ya. Di rumah pun anggota keluarga atau orang di rumah itu kan juga paling tidur jam 10 jam Mhm. 11-an dan gitu ya. Artinya aktivitas di setiap rumah itu akan mulai berkurang ketika malam. Oh, Dan semakin malam tentu aktivitasnya akan semakin berkurang gitu ya. Dan itu akan menjadi suasananya akan menjadi semakin sepi oke. gitu ya. Nah, suasana sepi itu justru memicu orang untuk lebih overthink gitu ya. Ah, iya. Memicu overthinking karena apa? Ya karena tadi sunyi, sepi, bener-bener tidak ada sesuatu hal yang mendistrak mungkin Mhm, ya mhm. gitu ya. Jadi itu justru semakin membuat pikirannya kayak apa ya? Makin eee, kenceng kayaknya jadi ya, Mas, makin ya? kenceng karena apa? Karena tidak ada sesuatu hal rangsangan atau stimulus-stimulus yang ada gitu ya. Mhm, Beda kalau pagi sama siang, sore gitu iya. ya. Itu kan banyak stimulusnya, orang lewat gitu ya, ada Mhm, banyak siaran televisi mhm. gitu ya, ada orang yang ngajakin ngobrol atau beraktivitas, nongkrong dan lain gitu ya. Itu ada banyak stimulus, Iya, makin malam kan stimulusnya makin berkurang berkurang, gitu ya. bener. Karena makin berkurang, nah otaknya tadi itu kan, apa namanya, kayak apa ya, mungkin otaknya ini kayak gatel gitu ya, dalam tanda kutip gatel gitu ya. Iya. Kok makin berkurang. Nah, justru kemudian itu akan memicu pikiran negatif akan semakin muncul gitu ya. Oh, Karena ya tadi itu tiadanya stimulus-stimulus stimulus. yang sebenarnya itu bisa membantu dia untuk mendistrak gitu ya, overthinkingnya dia. Tapi karena nggak ada ya udah berkurang. Makanya biasanya apa, larinya gitu ya, Mhm? larinya ke media sosial biasanya. Media sosial dan ya apa, Mhm, scroll-scroll gitu mhm. ya. Iya. Dan scroll ternyata dia menemukan, tulisan-tulisan yang membuat dia semakin terpikir gitu Mhm. ya, atau dia membuka, Medsosnya temen. medsosnya teman, jadi kepikiran lagi dan Iya, gitu ya. Dia mencoba untuk membandingkan dirinya, iya. membandingkan diri juga membuat orang menjadi rentan overthink gitu, Betul, betul. gitu. Dan itu akan membuat dia, apa, ya justru akan semakin overthink terjebak ya, kemudian tubuhnya akan mengganggu ritme sirkadian tubuhnya, Oh. gitu. Jadi dia yang biasanya harusnya tidur idealnya ya misalkan jam Hmm. 10 jam 11 gitu ya,
karena dia mudah atau sangat gampang menangkap pikiran negatif, kemudian mengganggu jam tidurnya dia. Gitu, harusnya jam 11, malah tidur jam berapa? 3, jam 4 gitu-gitu. Makanya itu membuat orang menjadi lebih overthink di malam Malam hari hari. gitu. Jadi berisik di luar berganti jadi berisik di Iya, dalam berisiknya di kayaknya. dalam, betul. Analogi yang bagus Analogi itu. bagus. Jadi berisiknya justru, aduh ini kok malah di pikiran gitu ya. Iya. Itu biasa sering terjadi sih di beberapa klien. Mhm. Saya juga seperti itu gitu ya. Mhm. Dia orangnya tipe aktif gitu ya. Mhm. Ketika pagi, siang, sore dia aktif kegiatan macem-macem gitu Iya. ya. Ketika malam dia yang biasanya aktif gitu ya. Iya. Terus kok jadi sepi ya gitu ya. Jadi sepi. Akhirnya larinya ke pikiran. Pikirannya jadi berisik banget gitu. Berisik banget. Ini dan menimbulkan pikiran negatif itu kemudian menimbulkan emosi negatif dan jadi nggak bisa tidur itu karena otaknya penuh gitu kan, kayak mungkin ibarat kayak radio gitu ya, Oh iya, radionya iya. dari kecil volumenya kemudian dikerasin tapi itu di malam hari gitu kan. Mhm. Udah kan kita bisa tidur harusnya ya itu dalam kondisi yang tenang gitu ya, Tenang. relax gitu ya. Iya. Nah, apalagi kalau ngidupin suara dengan volume yang keras gitu ya. Iya. Bagaimana kita bisa tidur dengan lebih tenang, lebih nyenyak gitu ya. Maka akan terganggu gitu sih. Kebayang banget tantangannya bagi para Iya, overthinker ya Mas, untuk istirahat bagi aja sulit. untuk istirahat padahal itu kan kebutuhan dasar kita kan. Betul. Heeh. Oke, so Gitu. kalau memang malam hari tuh betul adanya gitu ya Mm-mm. Mas sebagai waktu Indonesia overthinking. Terus di keseharian kita bisa ngapain supaya malamnya terbebas Mm. dari overthinking? Oke, di keseharian memang kita ketika gitu ya mengalami Mhm. overthinking, pertama kita memang perlu berani untuk melawan gitu Melawan. ya, melawan atau menghentikan gitu ya, Mhm. menghentikan overthinking itu. Wah, kalau kata Mas Andi sih kayaknya gampang gitu ya, tapi penerapannya mungkin susah. Iya, Ya betul. memang seperti itu Mhm. gitu ya, memang seperti itu. Kita memang perlu menanamkan minat untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kita nggak ada minat, ya akan terjebak terus-menerus gitu ya. Jadi yang pertama adalah punya keinginan atau tidak untuk menyelesaikan ini, karena ini adalah sebagai sebuah permasalahan. Beda kalau ternyata dia secara objektif kita melihat dia overthinking gitu ya. Oke. Tapi dia nggak ada usaha, nggak ada keinginan untuk menyelesaikan atau tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah, Mhm. ya itu agak susah juga gitu ya. Oke. Maka yang pertama adalah kita perlu menyadari ini overthinking ini sebuah masalah atau tidak Mhm. gitu Mhm. ya. Kalau memang ini menjadi sebuah masalah, masalah itu nanti bisa dilihatnya bagaimana itu akan mengganggu fungsi kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau memang udah mengganggu gitu ya, Mhm. mengganggu dalam artian membuat kita jadi nggak produktif, yang harusnya kita bisa produktif memberikan pekerjaan maksimal nilainya 80 tapi ini jadi hanya 50, Mhm. 50, 50. Artinya kan ada penurunan gitu ya. Betul. Nah, kemudian membuat kita stres berlebihan gitu ya, terus-menerus ya nggak selesai-selesai gitu ya. Mhm. Dan mungkin membuat kita memunculkan perilaku-perilaku yang berbahaya, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Itu perlu hati-hati gitu ya, perlu hati-hati. Jadi kita perlu menyadari ini tuh sebagai sebuah masalah atau tidak, dan yang kedua adalah kita punya keinginan untuk menyelesaikannya atau tidak gitu Mhm. ya. Nah, baru setelah itu kalau misalkan itu udah bisa dipegang, Iya. itu gampang gitu ya cara Iya. ke depannya. Untuk bagaimana kemudian kita bisa menghentikan gitu ya. Eee, Salah satu cara praktisnya gitu ya adalah ketika kita bisa mencoba untuk mengamati terlebih dahulu gitu ya. Overthinking. Sebenarnya apa sih yang membuat kita Iya. overthink gitu ya? Kita amati dulu aja gitu ya. Kita overthinking mengenai apa sih gitu ya? Kan Mhm. ada banyak concern misalkan ya Iya. terkait dengan kesehatan, pertemanan, pekerjaan, dan lain gitu ya. Kita coba amati aja secara perlahan-lahan karena kita di dalam overthinking itu sebenarnya butuh yang namanya relaksasi gitu ya, relaksasi. Kita butuh Oke. relax gitu Iya. ya Iya. sebenarnya gitu ya. Karena kalau misalkan kita terlalu menanggapi gitu ya, apa yang ada terkait dengan pikiran negatif ya, kita akan terjebak lagi, overthinking lagi gitu ya. Kita perlu mencoba untuk
ini overthinking gitu ya, dan kita perlu kayak mengobservasi atau mengamati diri kita gitu ya. Kita kayak melihat diri kita. Oh, misalkan saya Sandi gitu ya. Oh, Sandi sedang overthinking. Yang Ya. sedang di overthinkingnya tuh apa ya? Kita melihatnya dari sini gitu ya. Kita melihat, oh Sandi sedang overthinking mengenai permasalahan apa keluarga misalkan ya. Permasalahan mengenai pekerjaan, mengenai pendidikan dan gitu ya. Nah, pertama kita perlu menyadari, mengamati dulu gitu ya. Habis mengamati, kemudian kita tentukan kita mau menyelesaikan permasalahan yang mana dulu. Kita prioritaskan gitu ya. Mana sih yang paling mengganggu gitu ya. Mungkin kita bisa Ya. list gitu ya. 1, 2, 3, 4 prioritas yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu yang mana gitu ya. Yang pertama misalkan terkait dengan pekerjaan gitu ya. Ya udah, dari pekerjaan tersebut apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan isu tersebut gitu ya. Baru yang kalau udah mungkin bisa ditulis gitu ya. Karena ketika dia overthink itu kan pikirannya akan muncul gitu ya. Iya. Nah, itu bisa kita berdayakan dengan cara Dengan tulis cara? aja gitu ya. Ah. Tulis kira-kira cara apa yang efektif untuk bisa menyasar permasalahan tersebut gitu ya. Tulis gitu ya. Oke, yang pekerjaan udah, yang berikutnya apa terkait dengan pertemanan. Saya ada masalah nih bla bla bla. Ya tulis gitu ya. Nah, apa yang ditulis itu nanti adalah menjadi solusi Oke. gitu atau tindakan yang bisa dilakukan. Nah, dengan begitu kita melatih pikiran kita untuk tidak terlalu terjebak dengan derasnya badai tadi itu ya, Ya, derasnya badai. badai. Tapi kita perlahan untuk keluar gitu ya dari badai tersebut. Oh, ini ada badai ke arah situ. Kita harus gimana gitu ya. Pelan-pelan. Nah, dari situ nanti kita akan belajar, oh, cara menghadapi overthinking itu seperti ini. Kita perlu beri waktu kita sejenak gitu ya untuk mengamati, baru kita proses kira-kira tindakan apa yang perlu kita lakukan gitu. Oke, jadi kalau tadi dari penjelasannya Mas Andi, aku tuh ngelihatnya boleh pikiran kita tuh bekerja terus-menerus, Iya. tapi harus dibikinin jalur ya, Ada jalur yang tepat, penyaluran yang tepat. penyaluran yang gitu. tepat. Daripada banyak pikiran, tapi ternyata kemana-mana zigzag, muter-muter. ujung-ujungnya di situ-situ aja gitu ya. Mending kita kasih saluran yang tepat gitu ya Iya. untuk pikiran kita. Baik itu bisa ke arah yang lebih positif atau yang lebih produktif, itu oke-oke aja gitu sih. Oke, siap Mas Andi. Oke, kalau gitu berarti tadi aku nangkep banget nih dari yang Mas Andi ceritakan, sebetulnya balik lagi perbedaan overthinking sama problem solving adalah solusi dan actionnya, Iya, gitu betul. ya Mas ya. Oke, thank you Mas Andi. Iya. Oke. Nah, Mas Andi, sekarang Iya. kita masuk ke bagian yang dari awal tadi udah Iya. pengen banget aku tanyain. Yaitu sebetulnya gimana sih kita ngebedain antara ini overthinking yang masih di taraf orang semua juga merasakan hal itu Iya. versus yang tadi udah badai gitu, Mas. Oke. Oke, kalau saya paling gampang gini, ada patokan sebenarnya. Overthinking yang dia masih dalam tahap wajar atau memang dia itu udah sangat yang mengganggu. Saya biasanya itu berpatokan pada namanya 4D atau 4Ds gitu ya. Artinya ada 4 D gitu ya. Yang pertama adalah apa? Dysfunction. Dysfunction. Dysfunction adalah ketika orang sudah tidak berfungsi secara umumnya gitu ya. Misalkan apa? Dia sebagai seorang mahasiswa, tapi ketika menjadi mahasiswa dia menunjukkan ciri-ciri apa nggak pernah masuk kuliah, dia nggak pernah ngerjain tugas, dia kalau dihubungi sama teman-teman kelompoknya udah nggak tahu lagi kemana gitu, atau sebagai karyawan dia nggak pernah masuk, telat dan lain gitu ya. Artinya ada sesuatu hal yang disfungsi dalam dirinya, dia tidak bisa berfungsi senormalnya gitu ya, senormal orang pada umumnya gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan karena kalau semakin parah artinya dia akan mengarah ke gangguan gitu ya, yang tadi badai itu gitu ya. Tapi kalau ternyata overthinkingnya aku kayaknya ini nih mau pergi ke sini tapi nanti kalau naik kereta kayaknya kelamaan. Aku coba naik motor deh misalkan gitu. Kemudian dia naik motor, ya nggak apa-apa. Itu mungkin ada overthinkingnya tapi hanya sesaat aja gitu ya. Karena dia mencoba untuk melakukan antisipasi terhadap pilihannya gitu kan. Nah, tapi kalau tadi terjebak dan membuat dia disfungsi, nggak produktif ya itu ke arah yang badai tadi itu. Badai tadi.
Yang kedua adalah deviance gitu ya. Deviance. Deviance gitu ya. Itu adalah penyimpangan. Hmm. Penyimpangan. Melihatnya bagaimana? Kita melihat apakah dari overthinking tersebut itu membuat orang menjadi berperilaku menyimpang atau tidak. Menyimpang tuh bagaimana? Ya kita bisa melihat dari perilaku-perilaku yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang secara umum. Misalkan apa? Dia jadi marah-marah yang berlebihan sampai banting-banting barang. Sedangkan orang di sekitarnya mungkin kalau marah nggak sampai banting barang gitu ya. Artinya kan perilakunya menyimpang gitu ya dari sewajarnya gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan dangerous gitu ya. Oke. Dangerous adalah perilaku yang berbahaya. Nah, perilaku berbahaya itu maksudnya apa? Ketika dia itu melakukan perilaku berbahaya yang mengarah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Mengarah ke diri sendiri misalkan apa ya? Kalau sampai tingkat ekstrimnya dia sampai misalnya mukul-mukulin diri gitu ya. Atau enggak saking overthinkingnya kemudian dia mengabaikan makan. Oke. Dia nggak makan pagi, siang, malam karena overthinking terus. Itu kan dapat membahayakan dia Iya. kan ya sebenarnya. Atau bahkan sampai ke orang lain gitu ya, membahayakan orang lain. Dia kalau marah-marah ngelempar barang diarahkan orang lain gitu ya. Artinya kan membahayakan orang lain juga. Nah, itu kalau sampai ke tahap dangerous. Yang terakhir adalah terkait dengan distress. Distress. Apakah overthinking itu menimbulkan membuat dia tertekan dalam jangka waktu yang lama atau tidak? Kalau memang membuat dia tertekan terus-menerus ya, dan itu tidak selesai, bahkan mungkin dalam waktu 2 minggu atau sebulan dia merasa tertekan terus, nah itu artinya dia udah sampai ke tahap overthinking yang udah ekstrim kayak badai gitu sih. Jadi memang perlu hati-hati, bisa dari force dysfunction, Dysfunction, deviance, distress, deviant, dangerous. distress, dangerous. Mm-mm. Oke. Kayaknya 4D ini perlu banget dipegang sama teman-teman pion ya Iya, untuk jadi aware gitu ya. Mas Iya. aku udah badai atau aku masih overthinking biasa nih. Betul. Gitu. Iya. Oke, thank you banget akronimnya menarik nih Iya. Mas Andi. Nah, kalau misalnya 4D itu udah terjadi, apakah memang harus ke psikolog atau gimana nih Mas? Kalau bisa menyadari 4D-nya itu ke arah yang buruk gitu ya, ke arah yang negatif, ya akan lebih baik itu bisa datang ke profesional gitu ya, untuk Oke. mendapatkan bantuan profesional baik dari psikolog ataupun tenaga profesional yang lain gitu ya. Atau kalaupun kayaknya saya masih bisa handle masalah saya sendiri, it's okay, nggak apa-apa gitu ya, coba handle masalah sendiri gitu ya. Tapi pastikan bahwa itu produktif gitu ya. Oke. Nah, masalahnya kan terkadang kalau orang overthinking gitu ya, ya dia merasa dia produktif-produktif aja dengan cara seperti itu. Nah, kita mungkin bisa atau memerlukan bantuan dari teman terdekat gitu ya. Teman terdekat. Ya mungkin dengan cerita dulu, mungkin meminta masukan dari mereka seperti apa gitu. Nah, setidaknya ada orang terdekat dari dalam diri kita yang mengetahui bahwa kita overthinking gitu ya. Baru kalau misalkan tidak terhandle dengan baik, baru ke tenaga profesional gitu. Profesional. Oke. Kayaknya jadi cukup jelas sih Mas, kapan kita harus ke profesional, kapan kita bisa untuk mencoba dulu mengatasi sendiri. Iya. Nah, terkait mencoba mengatasi sendiri, kayaknya nggak lengkap nih Mas kalau belum berbagi tips dan trik habit apa atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan untuk Bisa dilakukan. mencegah dan mengelola overthinking. Iya, oke. Biasanya gitu ya, tips Iya. praktisnya adalah yang pertama kita belajar untuk menenangkan diri. Menenangkan diri. Dengan caranya bagaimana? Tiap orang punya caranya masing-masing untuk menenangkan diri gitu ya. Saya misalkan menenangkan diri dengan cara apa? Dengan cara istirahat, tidur gitu ya. Tidur Oke, itu lebih tenang menenangkan banget. diri. Ketika menenangkan diri, yang tadi pikirannya macam-macam gitu ya, itu artinya di shutdown gitu ya, shutdown. Dan ketika shutdown kita bisa merasa lebih relax, baru kita bisa melakukan action yang selanjutnya itu seperti apa gitu. Itu. Yang kedua adalah kita perlu menyadari present moment kita. Nah, ini mungkin bahasan yang menarik juga ya, terkait dengan present moment kita. Karena orang overthinking itu terlalu terpaku dengan sesuatu hal yang unpredictable atau sesuatu hal yang tidak terprediksi di masa depan. Atau dia terlalu terjebak dengan pikiran yang ada di masa lalu. Dia lupa atau dia kurang sadar dengan kondisi saat ini. Sehingga tadi itu, padahal kondisi saat ini itu kita perlu menyadari juga. Ya. Misalkan kita menyadari bahwa
saya sedang apa misalkan syuting gitu ya. Iya. Ya udah sadari kita fokus aja ke syuting Iya. sekarang ini dibandingkan saya memikirkan nanti malam saya makan apa ya gitu kan. Wah, tadi Iya. saya datangnya terlambat gitu ya. Iya. Saya kecewa dengan gitu ya. Iya. Nah, daripada seperti itu mending kita fokus dengan apa yang sedang kita lakukan pada saat ini. Mhm. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita berani untuk tidak memberikan ibaratnya makan Mhm. kepada overthinking tersebut. Oh. Caranya gimana? Tadi itu karena kan fokusnya adalah terkait dengan dia terlalu memunculkan pikiran dan emosi negatif gitu ya. Iya. Nah, kita coba untuk berani mengubah, menantang. Mhm. Apakah setiap yang kita lakukan itu pasti negatif? Kan belum tentu juga gitu Hmm. ya. Ketika kita misalkan terlambat, belum tentu itu adalah semua berasal dari kesalahan Iya. kita. Mungkin bisa jadi ada sesuatu hal yang lain yang berpengaruh atau berkontribusi terhadap keterlambatan kita misalkan seperti itu ya. Nah, kita bisa memandang sesuatu hal tidak hanya dari negatifnya saja, tapi dari sisi positifnya juga Oke. gitu sih. Jadi beberapa hal tersebut yang dapat membantu kita untuk lebih apa ya, cope atau handle dengan overthinking gitu. Oke, Iya. kayaknya abis ini aku mau coba Iya. dan teman-teman pion lainnya pasti juga pengen nyoba Iya, ya mungkin Mas ya. sangat tertarik mereka ya ini ya. Iya, Heeh. oke, doakan ya kami berhasil ya Mas untuk Amin. mencoba itu. Amin. Oke deh kalau gitu. Nah, teman-teman pion sekalian, kira-kira demikian nih untuk ngobrol-ngobrol aku kali ini bersama dengan Mas Sandi. Nah, kalau teman-teman sekalian merasa bahwa obrolan kita kali ini bermanfaat, aku relate banget, aku merasa terbantu, yuk jangan lupa di-download, jangan lupa untuk kemudian share juga ya kepada orang-orang terdekatnya, supaya orang-orang terdekat pun juga bisa terjaga kesehatan mentalnya. Oke, kalaupun teman-teman pion di sini membutuhkan bantuan profesional untuk apa ya, lebih mengolah mungkin masalah-masalah yang tadi ada, nggak perlu ragu, silahkan untuk menghubungi kemana nih, Mas Andi? Bisa akses di akun Instagram Pion Clinician di @pionclinician. Oke, jangan lupa dicatat ya tadi @pionclinician. Oke deh, kalau gitu thank you banget Mas Andi Terima kasih buat banyak hari ini Bulan. sudah hadir ngopi. Iya, semoga bermanfaat untuk teman-teman pioneers ya. Yes, betul banget. Kalau gitu saya Wulan, Saya Sandi. kami pamit. Bye. Bye-bye.